Ini bukan masalah puas apa tidak puas, tapi ini hal yang tidak kita. Ya baik, kita akan membahas Dokter Detektif dan Dokter Oki apakah dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai tersangka karena kabarnya diduga mereka juga terlibat dalam pemerasan yang dilakukan ke Dokter Reza Gladys ya. Ada beberapa poin penting ya yang akan saya sampaikan terkait dengan pandangan saya terkait dengan dampak ya atas semisal Nikita Mirzani, Doktip ya terlibat dalam kasus ini. Ini ada poin-poin penting yang nanti akan saya sampaikan, 5 potensi penting ya. Dan yang pertama saya akan berikan poin yang paling relevan dulu ya, yang terkait dengan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys ya. Oke, yang pertama ya, identitas dokter detektif ya. Dokter detektif yang sering tampil dengan topeng di depan umum diduga bernama asli itu Dr. Samira Paranhas ya. Parahans di PLAEAM ya. Agak ribet ya nama gelarnya ya. Yang kedua adalah laporan oleh Reza Gladys pada 3 Desember 2024. Dr. Reza Gladys melaporkan 4 individu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar. Selain Nikita Mirzani dan asistennya Mail, 2 dokter lainnya yang dilaporkan adalah Dr. Oki Pratama dan Dokter Detektif ya, alias Dr. Samira ya, sama-sama inisial S ya. Ya, jadi ini masih dalam pengembangan ya, apakah kedepannya Dokter Oki dan Dokter Detektif juga ikut-ikutan terseret dan ditahan di kepolisian. Ya, kita tunggu aja perkembangannya guys. Yang ketiga adalah bukti rekaman CCTV. Beredar rekaman CCTV yang diduga merekam pertemuan antara Dokter Detektif dan suami Reza Gladys atau Bah Mufid ya. Rekaman ini menjadi perhatian publik terkait dugaan keterlibatan dokter detektif dalam kasus tersebut ya. Nanti ini kita bahas soal Doktip di bawah ya. Yang keempat ya, sikap dokter detektif. Saat dimintai tanggapan mengenai tuduhan pemerasan, dokter detektif memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan bahwa opini publik sudah terbentuk secara luas. Ia enggan membahas lebih lanjut terkait kasus tersebut. Kenapa ya dok? Tiba masalah seperti ini, fakta bukti ada gitu lengkap, ujung-ujungnya diam gitu. Ya karena udah nggak bisa mengelak mungkin ya guys. Yang kelima adalah status hukum saat ini. Hingga saat ini status hukum dokter detektif belum ditingkatkan menjadi tersangka. Pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya berharap agar pihak berwenang juga menetapkan dokter detektif sebagai tersangka mengingat adanya dugaan percobaan pemerasan yang melibatkan dirinya. Nah, ini harus digarisbawahin ya, percobaan pemerasan. Ya, kalau sampai saat ini dokter detektif tidak terbukti ya menerima suap ya, ditransfer ya, mungkin ini akan menjadi akan menjadi keuntungan bagi dokter detektif ya, berbeda dengan dengan Nikita Mirzani yang telah menerima uang sebanyak 4 miliar ditransfer 2 hari berturut-turut ya, pada tanggal 14 sampai dengan 15 November ya. Perkembangan kasus ini masih berlangsung dan status hukum dokter detektif akan ditentukan berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang ya. Oke ya. Ini guys, apakah kita akan bahas apakah dokter detektif terlibat dalam kasus pemerasan ke Dokter Reza Gladys? Faktanya gimana ya? Dokter detektif ya yang punya nama asli Samira ya, dalam perkembangannya beredar rekaman CCTV tadi ya guys ya. Saat dimintai tanggapan mengenai tuduhan tersebut, dokter menyatakan tidak mengetahui masalah antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys serta menantang agar tudingan tersebut dibuktikan kebenarannya. Ya, ini ada dalih ya, dalih dari dokter detektif bahwasanya dia tidak tahu menau ya, menyatakan tidak mengetahui masalah antara Nikita Mirzani dan Dokter Reza Gladys terkait pemerasan, pencucian uang ya. Ini dia mengakunya tidak tahu. Menurut kalian apakah seperti itu? Yang kita ketahui ya, yang kita yakini Doktip itu bekerja dengan hati nuraninya ya, netral ya. Apakah kemudian
hari ini ya dokter detektif memang benar-benar tidak terlibat, mungkin nanti akan dibuktikan gitu ya. Tapi kan dokter detektif adalah salah satu orang yang dilaporkan. Kalau nanti laporan itu adalah menjatuhkan nama detektif, bisa dong dilaporkan kembali gitu ya. Oke, hingga saat ini status hukum dokter detektif belum ditingkatkan menjadi tersangka dan ia masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Dengan demikian, keterlibatan dokter detektif dalam kasus pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys masih belum dapat dipastikan dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Mudah-mudahan Doktip beneran ya sesuai dengan hati nurani Anda ya. Janganlah sampai kita kemudian mendengar dokter detektif ditetapkan tersangka. Waduh, siapa lagi yang nanti yang akan dipercaya sama masyarakat ya? Bahkan ibaratnya kita meyakini sosok ini wah murni, ibaratnya yakinlah ternyata ada maksud terselubung ya. Nah, makanya saya buat nih ya, ada 5 poin yang mencerminkan kebobrokan seorang reviewers ya, reviewers publik yang mengklaim bertindak demi masyarakat, tetapi akhirnya meminta uang untuk menghindari ulasan negatif ya. Ya, ini juga terjadi ya beberapa waktu lalu kepada Code Blue ya, yang dimana viral di media sosial ya. Dia menerima sejumlah uang untuk mereview ya hal yang negatif ya. Ini konyol kalau saya bilang ya. Orang yang kita yakini sebagai sosok yang jujur dan dalam mereview gitu, ternyata bobrok gitu loh. Oke, ada 5 poin penting nih guys yang sudah aku rangkum ya buat kalian ya, terkait dengan bobroknya seorang reviewer publik, tidak termasuk dokter detektif dan yang lainnya ya. Yang satu adalah motivasi berpura-pura membela konsumen. Reviewers mengklaim melakukan investigasi demi kepentingan masyarakat, tetapi sebenarnya memiliki motif tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadinya kayak mana? Keuntungan pribadi ya tadi ya, dibayar untuk tidak mereview hal-hal negatif. Kalau ada uang di dalamnya gitu, berarti kan ini menghindari sosok yang terkenal, udah banyak menyebarkan produk-produk yang menyesatkan ya. Karena Anda dibayar, Anda tidak mau mempublikasi dan produk itu terus dikonsumsi, terus dipakai sama masyarakat gitu. Ya kalau gitu bagusan gak usah jadi reviewers dong, kan gitu. Karena mencela-mencela, jadi oknum yang korup, itu kan oknum yang korup namanya, kan gitu. Oke, yang kedua adalah taktik intimidasi dan tekanan psikolog. Dengan dalih transparansi, reviewers menekan target bisnis atau individu dengan ancaman exposure negatif, sehingga mereka merasa terpaksa membayar agar reputasi mereka tidak hancur. Ya, setiap reviewers itu berhak ya, saya katakan berhak untuk berkata baik positif dan negatif terhadap suatu produk atau makanan atau hal yang lainnya. Tapi jangan ditekankan, jangan hal negatifnya saja. Cuy, dirimu juga reviewers ya, dirimu juga banyak negatifnya ya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan banyak hal negatifnya, tapi kan sama Tuhan disembunyikan yang buruk-buruk dari dirimu. Nah, makanya saya ya pernah menonton seorang reviewers gitu ya. Reviewers, dia kalau tidak rekomendasi ya, dia paling ujung-ujungnya bilang saya tidak akan menggunakan produk ini, selebihnya saya serahkan kepada Anda gitu ya. Kemudian ada seorang reviewers makanan juga, memakan sebuah makanan bakso atau apa gitu kan, dia hanya komentari yang baik-baik, seperti kuahnya ini enak gitu ya, ada bawangnya, ada apanya gitu, dan dia tidak mau ngomentari baksonya. Kenapa? Karena kalian bisa berpikir kan, apa yang mau dikomentari kalau itu negatif? Dia milih tidak mengomentarin gitu. Oke ya, itu ya contoh-contoh yang baik ya. Yang ketiga adalah manipulasi publik dan narasi berpihak. Review yang dibuat seringkali tidak sepenuhnya berdasarkan fakta,
tetapi telah diatur untuk mendukung pihak yang membayar atau menjatuhkan yang tidak mau membayar. Kan ini edian. Siapa juga yang minta Anda datang ke tempat saya, membeli produk saya, kemudian mereview sesuka jidat Anda gitu loh. Kemudian menawarkan agar tidak direview buruk karena Anda sudah terkenal. Ya, hancurlah seorang reviewer yang seperti itu ketika ada salah satu ya kasus yang melibatkan Anda tuh bisa disuap itu untuk mereview settingan. Kan kacau balau ya guys, seperti itu. Ya aku nggak mau bela Doktip, cuman kalau nanti Doktip juga terbukti terlibat, ya bobrok gitu. Siapa lagi yang mau dipercaya gitu. Yang keempat ada penyelewengan kepercayaan publik. Masyarakat mempercayai reviewer sebagai sumber informasi yang objektif, padahal ulasannya bisa dibeli, merusak integritas profesinya dan menyesatkan publik. Ya, jadi udah terkenal, punya nama, ya bisa endorse gitu ya, endorse produk-produk dan lain-lain. Ini kan jadi lahan yang baik ya untuk ekonomi. Tapi kalau cara instan seperti ini supaya nggak direview, belilah reviewku gitu kan. Ya ini sama dengan bohong gitu. Bagusan nggak usah jadi reviewer sekalian dong gitu ya, saya saranin. Yang kelima adalah pelanggaran etika dan potensi pemerasan. Menggunakan platformnya sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan cara memeras pihak tertentu bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga bisa masuk dalam kategori pemerasan dan tindakan melanggar hukum ya guys. Ya jadi gak bagus dan gak patut lah gitu. Sementara gini ya, Nikita Mirzani itu mereview produk kemudian dan katanya menjelek-jelekkan gitu. Menjelek-jelekkan ini dalam konteks logikanya itu ada bukti atau tidak gitu. Kalau tidak ada bukti berarti dia menjelekkan, tapi kalau ada bukti dia berarti ngomongin fakta, itu aja. Ya, kalau dari sini berarti ya menjelekkan ya, menjatuhkan nama baik mungkin ya jatuhnya ya. Bukan pemerasan sebetulnya ya. Kan gitu. Pemerasan ini kan dasarnya Dokter Reza ingin memperbaiki namanya yang sudah rusak gara-gara produknya tadi ya, dugaan karena produknya tadi. Berarti kan ini ada transaksi exposure ibaratnya. Ya entahlah ya. Reviewer semacam ini seharusnya diwaspadai karena mereka bukanlah pembela masyarakat yang sesungguhnya, melainkan aktor yang memanfaatkan isu demi kepentingan pribadi. Gimana menurut kalian guys? Ya, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah apakah dokter detektif mungkin jadi tersangka? Ya. Kalau menurut aku sih tergantung ya penyelidikan nanti, apakah dokter detektif menerima uang ya, terbukti melakukan pemerasan gitu ya. Tapi kalau pemerasan dilakukan tapi dia nggak menerima uang, ya nggak bisa juga ya. Ya pemerasan itu kan harus ada transaksi dia, uang ditransfer, uang diterima gitu ya. Kemudian ada ancaman yang signifikan gitu. Orang seringlah diancam, diperas gitu. Tapi kalau tidak ada kegiatan di situ, transfer dan lain-lain, ya mungkin ya tidak bisa gitu kan. Oke, mungkin sampai situ saja ya buat teman-teman. Kita lanjutin di part berikutnya.